Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Puji rasa syukur kita sama-sama panjatkan ke Zat Ilahi Rabbi yang alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini di maghrib menjelang isya kita memanfaatkan untuk mengkaji kalamullah, ayat-ayat Allah. Semoga yang dibaca setiap ayatnya menghantarkan kita, menguatkan kita, memberikan motivasi untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun akan memberikan pertolongan kepada kita, karena Al-Quran adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, untuk dibaca. Semoga kita menjadi insan yang betul-betul menghambakan kepada Allah Subhanahu wa taala, selamat, kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada panutan kita Nabi Bana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, juga kepada kita yang selalu mengikuti ajalnya sampai akhir zaman. Sebenarnya kita kabarnya gimana? Hari ini sehat? Ya, semoga sehat. Ya. Yang pulang umroh, ya, semoga dengan pergantian cuaca, ya, tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan selalu meningkat, ya, meningkat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dibersihkan hatinya, ya, karena lingkungan tiap detik, tiap hari nggak ada mendengar kata-kata kotor, ya. Selalu, ya, kalimat-kalimat Allah, ya, selama kita dekat dengan Ka'bah, ya, dekat, gitu kan. Sehingga ya pastilah bersih lah, walaupun kita tidak mengucapkan, kan mendengar, gitu kan. Itulah yang mungkin 24 jam kalau kita sering dekat dengan Ka'bah, ya, yang didengar itu kan, ya, otomatis hati kita pun mengucapkan, ya, kalimat subhanallah, talbiyah, gitu kan, ya, selalu didengar, sehingga ya 24 jam kalau kita hidup, ya, terus, sehingga bersihlah hati kita, ya, gitu. Mudah-mudahan, ya, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk selalu dekat dengan Al-Qur'an.
Karena Al-Quran memberikan kebaikan itu kan, kebaikan. Kitabun anzalna ilaika mubarakah. Al-Quran itu kan penuh dengan keberkahan. Dan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Al-Quran itu sebagai syifa, artinya sebagai obat, ya, obat penenang hati, ya. Setiap ingat kepada Allah kan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Jadi ingatlah zikir kepada Allah, ingatlah kepada Allah, pasti hati akan tenang. Di samping itu juga dengan kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran, setiap hurufnya yang dibaca, ya, mendapatkan nilai-nilai pahala yang cukup besar, ya, ajron kabiro, dan ya termotivasi untuk meningkatkan kualitas kita, ya, kenikmatan kita dengan pertama adalah dipaksakan, ya, paksakan menjadikan satu kebiasaan, ya, sehingga kebutuhan, sehingga nanti adalah menyebabkan kenikmatan, nikmat, ya, baca Al-Quran. Alhamdulillah, pasti orang-orang yang setelah membaca Al-Quran dengan tahu ilmunya, tahu harapan dan tujuannya, maka insya Allah yakin harus bahagia akan menjadi ahli surga, gitu kan. Jelaskan tadi, innalladzina amanu wa amilus sholihati ulaika khairul bariyah. Sejumlah orang yang beriman yang melakukan amal soleh. Nah, ini dalam arti kita termasuk orang-orang yang berjuang untuk melakukan amal soleh, khairul bariyah, jadi termasuk orang-orang yang baik, gitu. Jazahum inda rabbihim jannah, balasanlah surga, itu harapan kita. Baik, di malam ini, ya, masih di surat At-Takatsur, ya, At-Takatsur ayat ke terakhir, ya, ayat ke-8 kan. Oke, ya, kita disimak dulu, ditalaki dulu di ayat yang ke-1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anhaakumut takatsur. Anhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم Alhamdulillah, ayat 1 sampai ayat ke-8, ya, yang kita baca, ya. Biar apa yang kita baca
itu harus hati-hati, huruf demi hurufnya. Kalau tidak hati-hati, tanpa rasa, asal ucap, maka maknanya pun berubah. Ya, maka hati-hatilah dalam membaca. Maka diperintahkan oleh Allah, warat tilil Qur'ana tartila. Tenang, tartil. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Boleh kita tergesa-gesa selama pengucapannya benar. Kalau sudah mampu, silakan untuk digas. Ya. Seperti kita memakai mobil sudah lancar, silakan digas. Selama akan selamat mah ditol gas. Biar cepat waktunya. Nah, boleh saja selama tidak melanggar ya kaidah-kaidahnya, hukum-hukumnya ya. Nah, dengan kita kalau mampu ya silakan. Kalau masih ragu ya tenanglah bacaannya ya. Jangan terpleset lidah. Kalau terpleset bahaya ya. Itu. Seperti Gus Miftah terpleset lidahnya. Udah kan kacau. Ya, sama dengan kita pengucapan Al-Qur'an harus hati-hati. Ya, makhrajnya. Ya, di summa jangan summa ya. Itu. Gigit. Bukan summa. Ada sa, ada sya, ada tha, hati-hati. Oh itu mah ada titik 3, di bawahnya mangkoknya 1. Ya udah gigit cepat, hati-hati. Gigit dulu. Nah gitu kan. Ulah langsung summa. Nah lidah di dalam. Itu. Nah keluarkan. Summa gitu kan. Jadi siapkan dulu. Ya gitu kan. Jadi siapkan dulu, jangan belum mempersiapkan langsung summa ya di dalam sa itu maka kalau summa secara ini ya yang paling biasa ya sa si subas. Kalau udah si subas ya itu udah berat. Sasi subas berat juga gitu kan ya itulah. Jadi ada huruf-huruf yang ringan, ada huruf-huruf yang berat untuk diucapkan, maka selalu disiapkan ya. Sa lidah keluarkan dulu. Sa si su bas su ya. Gigit lidahnya jangan terlalu keras. Itu jangan summa kan tuh. Perhatikan juga di ayat yang ke-8 yang paling utama adalah tentang mad. Itu kuasai dulu mad. Mana mad? Apa arti mad? Panjang. Mana huruf yang harus dipanjangkan? Selalu dievaluasi dulu. Ada enggak istilah panjang? Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Oh itu panjangnya. Ya. Oh yang naim itu di ayat yang ke-8 yang panjang adalah naim itu mad arid li sukun asal daripada mad tabi'i di akhir kalimat berubah menjadi mad arid li sukun. Berapa panjangnya masuk kepada mad far'i adalah minimalnya 4. Anin naim ya, sempurnakanlah mad arid li sukun panjang di harokat kasroh. Mana yang dibaca dengung? Al khayshum rongga hidung. Thum gunakan bukan thumma. Thum ya siapkan napas. Biar sempurnalah. Tarik napas gitu kan. Keluarkan sedikit-sedikit. Kalau mampu, kalau nggak mampu, ya berjuang.
ya. Karena ngirit itu hal yang sulit. Ya. Itu. Kalau kita banyak uang, rek ngirit susah. Dah banyak uang. Sama dengan kita mengambil napas sebanyak mungkin, bisa nggak ngirit gitu kan. Dikeluarkan sedikit-sedikit. Aduh, saya mah belum bisa gitu kan. Bukan nggak bisa. Nggak ada kalimat nggak bisa. Nggak boleh. Kalimat itu kan, susah. Nggak boleh itu. Ya. Nggak boleh bilang susah. Nanti susah beneran. Kan udah doa. Susah baca Quran teh. Susah sih menghafal Quran teh. Ya. Susah teh karena kita nggak menghafal. Nggak belajar ya susah. Kalau belajar nggak ada yang susah. Ya sama dengan apapun aktivitas kita secara duniawi kan. Belajar terus belajar tanpa henti. Sampai tua belajar terus. Jadi ya harus belajar ya. Tiap hari muter-muter dipikirin gitu. Dalam arti kan belajar. Ya. Semua kerjaan kita kan belajar. Itu kan. Ngadempul ke belajar, bahaya sembarangan asal ngadempul. Irana ukurannya sekian yang bagus makan gitu. Itu teh ilmu. Yang bagus kemana jangan pas teh jadi putih dikit kan harus ini remnya. Iya, nggak bisa. Harus sesuatu belajar. Al-Qur'an pun kita belajar seminggu sekali gitu kan. Ya masih bersyukur daripada enggak. Ya otomatis harus dipraktekkan belajar tiap hari. Ya seminggu mau untuk cross checknya aja. Tiap hari baca begini ya pengucapan, yang harus bengung terus dan belajar. Sehingga ya kesempurnaan untuk kita membaca Al-Quran ya insya Allah lidah akan refleks. Refleks karena biasakan gitu ya gigit thum, itu kan. Itu yang dengungnya nun bertasdid. Alun, itu yang nun bertasdid sama-sama gunnah, musyaddadah sama-sama dengung. Lagi anin, anin, nun bertasdid 3. Ada thum, alun, anin. Itu yang harus dibaca berdengung. Ada yang harus dibaca tidak berdengung, ada. Tsumma latus'alunna yauma idzin. Yauma idzin jangan. Kenapa? Karena setelah kasrotain ada huruf ain. Huruf ain lah yang memberikan informasi khobar kepada dzin, jelas loh. Gitu kan. Masuk ain kenapa jelas? Karena hukum masuk kepada hukum izhar. Ada hamzah, ha, kho, ain, ghin, ha. Nah apabila tanwin, kasroh, fathah, dhamma dan hukum nun mati bertemu dengan alif atau hamzah, ha, kho, ain, ghin, ha, masuk ain maka jelas. Nah itu. Kita mah pakai feeling lah ngiyeur huruf ngapalkeun izhar yang malah ngosem menghadapi ain jelas gitu aja. Ain jelas gitu aja. Tuh. Anak TKG bacaannya dengung hebat. Tidak dengung hebat. Nggak tahu hukum izhar idgham mah mungkin anak TK mah. Tapi dengungnya mantep ya karena kan dibiasakan. Ini dengung gitu aja. Jangan pun disampaikan ini gunayo, jangan lieureun. Ini dengung, ini tidak dengung, jelas gitu aja. Sederhana lah ya. Itu. Anin apa? Yauma idzin. Din udah jelas izhar. Itu ya. Itu yang dengung yang tidak berdengung. Makhrajnya tadi thum gigit lidahnya. Thum tahan. Al-khaysum rongga hidung. Tsumma latus tus. Kembali kepada makhraj. Makhraj. Ya, pengucapan huruf harus betul-betul ya. Berikanlah sifat dan makhrajnya.
sifat hamasnya, sifat syidahnya, sifatnya. Pahami ya. Karena kita bergaul dengan siapapun harus tahu karakternya. Gitu kan, kalau karakternya tersinggung nanti. Orang yang nggak humor dihuruyan, marah nanti. Nah itu kan, jadi tahu. Sama huruf-huruf juga. Oh ini sifatnya, karakternya. Oh ini karakternya desis, hamas, sidah, kuat. Istifa menurun, al istilah naikkan ke atas, ya taikkan. Nah gitu kan. Nungorok gitu kan. Nah, saya nungorok. Oh, harus huruf nungorok ya. Itu ngorok bisa, ya pas mencakupan kok nggak bisa. Nah, itu berngaruh kendak. Dah bisa parantai. Nah, gitu. Cepet gitu kan. Nah, baca Quran mengucapkan kok susah gitu kan. Nah, itu kan. Oke. Nah, khair. Ya, gitu. Lah, tus ya, tus. Ya, ada sidanya juga ada tus besi ya. Tus ya. A ya. Aksol halki a. Tus alun. Nah, yau harpulin. Harap lin. Lunak, lembek, fleksibel. Yaumai ma ya, awas ya. Yaumai. Nah, itu ma teh ngirung. Yaumai. Nah, jangan yaumai. Nah, kan i a i ya. Jadi harus pinter merubah, mengatur apa? Gigi ya. Oper giginya harus pinter. Ya. Gitu set disepros ke sana gitu kan. Ya. Oper yang jauh kan ada gigi 5, gigi 4 itu kan di bawah, di atas. Yang dekat gigi 1, gigi 2. Nah, bagaimana cara mengoper giginya? Ya jangan sampai diam gitu. Ya nggak bisa gitu kan. Ya. Itu harus jauh ya lepaskan. Yaumai ya ke bawah ya. Itu aksol di bawah tenggorokan. Yauma idzin, nah zi juga digigit lagi ya, ya sama dengan sa, satu makhraj. Sa, za sama-sama makhrajnya digigit. Oh iya itu digigit ya, makhrajnya. Za sama sa sama-sama digigit. Thumma yauma idzin ya, yauma lidahnya dikeluarkan. Yauma izin, nah itu kan belum keluar lidahnya. Yauma idzin, lidahnya dikeluarkan dulu, jangan lambat ya. Kalau lambat nanti nggak masuk. Jadi seperti beratnya pengucapan mahrajnya ya, beratnya bagi yang belum biasa gitu. Dan segala sesuatu harus biasakan, terus dilatih. Dan melatih pun ya dimasukkan, bukan asal ya. Kapan kita bisa ada perbaikan, nggak di-upgrade dalam pengucapannya asalnya. Tumatus aluna yaumaidin anin naim, itu kan lurus, tidak punya beban, tidak memikirkan mahrajnya, sifatnya. Nombing membaca yang geleser. Nah itu kan. Jadi tidak ada usaha sehingga pengucapan mahrajnya tahun demi tahunnya tidak ada peningkatan. Monotonnya gitu terus. Tidak ada usaha untuk memperbaiki pengucapan mahraj yang baik, yang sesuai dengan yang Allah perintahkan, berikan haknya. Ya, mahrajnya tepat kalau bagaimana. Nah itu usaha kita. Dan ingin yang terbaik. Itu di dunia ingin yang terbaik, di akhirat pun ingin yang terbaik. Membaca Al-Quran pun ingin yang terbaik, bukan asal. Ya, asal-asalan ya, pahala pun asal. Yauma idzin anin wastol laki bukan ada tawasudnya, ada ngalirnya. Yauma idzin anin, siapa anin? Yauma idzin anin naim, asalah itu kan. Yang jelas ada kekuatan
yauma idzin 'anin na'im. Naim. Jadi ada alirannya. Naim. Jadi ada wastolnya, ada alirannya. Saya ucapan ain, ada alirannya, ada ngalir. Anin na'im. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ya. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ya, disiapkan dulu napasnya. Ya, ada dengung, situ ada 3 yang berdengung. Ya, harus menyiapkan napasnya sehingga biar sempurnalah dan nyampe kepada tujuannya naim dengan napas masih cukup. Nah, jangan hos-hosan. Itu kan. Jadi harus mengambil napas. Monggo Mas Pak Haji Romli, mangga. Oh, jangan. Di kiri aja. Monggo. Iya, benar ya. Apa di kiri. Monggo lanjut, Pak. Oke. Siapkan. Ambil napas heula, persiapkan. Malatus alunna yauma idzin 'anin na'im. Oke, mantap Pak. Summalatus alun yauma idzin 'anin na'im. Oke, ada yang Nanya Pak. naknya. Lagi. Ya ulangi. Sehingga diganggu enggak? Naknya ya. Iya, benar, ulang. Siap. Konsentrasi. Summalatus alunna yauma idzin 'anin na'im. Sip lah. Oke. Summalatus alunna yauma idzin 'anin na'im. Oke. Summalatus alunna yauma idzin 'anin na'im. Oke ya, jadi ayat yang ke-8 tadi yang harus diperhatikan. Jadi al-khaysyumnya ya, disiapkan napasnya biar sempurnalah. Ya. Lalu mahraj ya, biar kedengarannya pun tidak gejlok, dalam arti kan ya sewajarnya, sepantasnya ya, biar pengucapan huruf itu tidak over gitu kan, tidak over ya. Ya, untuk awal-awal monggo lah ya. Nggak jauh berbeda dengan kita belajar mobil tadi, gigi ya. Pasti kalau awal-awal kan nggak mulus gitu, gejluk gitu kan. Nah ini dengan udah yang sempurna ya, oper gigi itu nggak gelesernya gitu. Tidak terasa oper giginya, karena udah biasa. Pun sama kita, antara huruf demi huruf itu biar nyambung dengan sempurnalah dan pengucapan pun dengan sempurnalah, maka ya diatur dengan menggunakan rasa ya, enggak oper juga ya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin. Nah itu kan juga
Ya, bagus sih bagus, iya. Gitu, nggak tinggal geleser. Harus tinggi kan. Gitu kan, ya, iya. Gitu kan, ya. Nah, tadi juga itu baik secara pengucapan tidak salah, ya gitu kan, ya salah benar. Tapi biar nanti didengar bahwa baik pengucapannya pengen ya agak sedikit enak gitu kan. Jadi ya diatur ya biar tepat makhraj yang kita harapkan ya masuk kepada baik di huruf al-halqinya ada al-halqu, wastol halqu, adnal halqu, tepat ya makhraj di lisannya gitu kan, baik thummanya ya biar antar huruf demi huruf itu ya secara pengucapannya tidak jomplang, dalam arti kan suaranya pun diatur sedemikian rupa dan hurufnya pun masuk kepada ketepatan dari tempat keluarnya itu huruf itu sendiri, semacam baik tha tsumma la tus'alun. Jadi ya jangan sampai kita melepaskan huruf ya sebelum kita mengucapkan huruf berikutnya ya, biar tidak ada satu jeda ya dan nyambung gitu kan. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ya, sama-sama diulang 1 2 3. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Gitu kan. Di ayat yang ke-8 ya di At-Takatsur ini sampai di ayat yang ke-8 cukuplah ya, mudah-mudahan ayat-ayat berikutnya ya terus diperhatikan biar nanti samalah kalau ketemu mim nun yang bertasdid harus ditahan karena itu al-khaisum. Tha ketemu lagi ya harus sesuai dengan apa yang kita sudah baca ya sehingga nyambung antara huruf atau ayat yang kita baca pas ketemu di ayat lain itu pun ya ada satu kesamaan karena kita sudah pernah mengucapkannya itu kan, baik huruf tha-nya, huruf ta-nya, huruf sin-nya gitu kan, huruf za-nya, ain-nya terus ya biar ada kontinuitas bacaan sehingga lidah yang kita ucapkan hampa fasih. Jadi itu yang perlu kita perhatikan setiap ayat dan ayatnya. Ya kita sama-sama di ayat 1 ya sampai ayat ke-8 barang-barang dibaca ya. Ta'awudz dan basmalah. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. ثم لترونها عين اليقين
Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nah, jadi ayat 1 sampai ayat ke-8 yang harus secara istiqomah ya, di nun bertasdid, mim bertasdid, baikuna musyaddada ya, itu yang harus diperhatikan biar akurat versi dari diukur ya. Jadi dengan tangan diukur biar ya baik. Nah itu kan harus diukur lah ya, jangan pakai rasa kalau belum. Nah, jadi la tarawun, nah biar sempurnalah ya al khayshumnya, rongga hidungnya ya. Jadi harus ya biar istiqomah, konsisten dengungnya ya. Itu di huruf-huruf nun mim yang bertasdid atau huruf-huruf yang masuk kepada ikhfa yang sama-sama berdengung ya. Apakah di di surat At-Takasur ada ikhfa ya? Ada ikhfa? Tidak, di situ tidak ada kalau menurut saya ya, untuk ikhfa ya. Itu untuk yang berdengung, yang hurufnya ada 15, ada ta, tha, jim, dal, dal, zain, sin, shin, shad, don, todo, fa, kof, kaf ya. Idgham bigunah ya. Idgham bila gunah ya. Kira tidak ada situ kan, hanya nun bertasdid. Saya kira ya di At-Takatsur ya, mudah-mudahan di malam ini kita beres ya, masuk nanti ke surat, terus ke bawah surat Al-Hasyr ya, untuk pekan depan ya. Tuh bunga pekan depan. Iya. Ya. Oke, kita cukup dengan sama-sama baca istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.